Pak De, ini banyak sekali soal pengelolaan lahan ini yang menimbulkan dampak sosial yang cukup memprihatinkan ya saat ini. Banyak sekali di berbagai pulau di Indonesia, di Jawa, di Sumatera, di Papua, di tempat-tempat lain juga. Saya merasa prihatin sekali. Salah satunya mungkin yang cukup mengerikan ya, di Mesuji kan salah satunya waktu itu. Bagaimana masyarakat di sekitar lahan salah satu perkebunan itu terlibat bentrok, satu sama lain saling klaim. Masyarakat merasa haknya tidak dipenuhi, tapi perusahaan juga tidak bergeming. Akhirnya sampai terjadi bentrokan fisik dan menimbulkan korban gitu kan. Nah, menurut Pak D ini sebenarnya bagaimana menempatkan negara dalam hal ini menempatkan pengelolaan lahan hingga bisa mengakomodir semua kepentingan gitu Pak D, baik itu masyarakat maupun perusahaan. Di Kupang gitu. juga ada Pak D. Ya. Kupang, TNI AU lagi ya ampun. TNI yang harusnya menjaga masyarakat. Kasusnya apa tuh Kupang? Pembangunan Bandara El Tari. Dan dia mengambil lahan masyarakat itu dan ya TNI pasti bentrok dong. Fisik, nyawa pasti di situ. Ini gimana sih sebenarnya pemerintah atau apakah? Di Sumatera mana lagi? Di Mesuji, terus di Sumatera Utara juga yang belum lama ini cukup ramai dibicarakan di media ya. Ramunia? Di Ramunia. Betul. Itu lebih besar. Suku Anak Dalam juga, Riau? Di Jambi Pak D. Jambi? Juga terjadi gitu. Banyak sekali. Ya. Ada juga di ini Pak Dedi yang saya lihat tuh di Jawa Timur, di Blitar itu tuh ada antara PT Holcim sama Perhutani. Jadi mereka tuh kasusnya tuh mau tuker guling tanah. Nah, cuman di tanah di Blitar ini ada 826 petani yang memang mereka udah belasan tahun udah lama tinggal di situ. Jadi nggak terperhatikan gitu haknya. Jadi seolah-olah ya ini antara dua Perhutani dan Holcim tukerin aja tanpa memperhatikan rakyatnya gitu. Mereka jadi menuntut gitu kan haknya. Mereka memang sudah tinggal di situ lama, sudah berpenghasilan dari situ, tiba-tiba seperti direbut gitu haknya. Ini juga ada tuh Pak De di daerah Pasuruan, sama kasusnya nggak jauh beda dengan TNI juga. Jadi awal mulanya di tahun 60-an TNI itu rebut-rebutan tanah sama warga, bilangnya bahwa itu tuh memang tanahnya TNI dan akan dijadikan camp pelatihan kayak gitu dan markas terbesarnya untuk peralatan dan pelatihan. Ternyata karena memang nggak berhasil, mereka coba untuk buat dulu itu jadi perkebunan, tapi khusus untuk prajurit-prajuritnya TNI itu Pak De. Setelah itu karena memang mereka nggak dapat gitu, awal mulanya katanya memang akan dijadikan kembali perkebunan umum, tapi sampai hari ini ternyata ngegantung aja Pak De kasusnya. Belum lagi yang di Nabire itu sama aja parahnya. Awalnya pemerintah Nabire itu kan iming-imingnya adalah untuk membangun Nabire gitu, untuk infrastruktur, bilangnya kayak gitu, untuk bikin jadi bandara. Awal mulanya seperti itu. Akhirnya Pembangunan. iya bener, memang kayak gitu kan. Awal mulanya ngomongnya pembangunan dan akhirnya sepakatlah kan ini tanah adat nih. Sepakatlah 14 suku adat dipimpin oleh suku Wate waktu itu. Nah setelah itu ternyata setelah waktu berlangsung sampai hari ini, si tanah yang awalnya dijadikan bandara ini sekarang kepemilikannya sudah menjadi kepemilikan perorangan. Dan si ke-14 suku ini hari ini itu kan awal mulanya si tanah ini dijadikan mata pencaharian mereka. Nah nggak dapat lah, nggak ada mata pencaharian sama sekali Pak De. Kebayang nggak itu 14 suku. Dulu tuh waktu sama kepala suku Wate-nya namanya Christian Wate, memang Christian Wate ini sepakat sama pemerintah, oke lah ini akan dijadikan bandara karena tadi iming-iming. Tapi hari ini ahli warisnya memang sedang menuntut, tapi belum ada hasil apapun. Ini Itu Pak De, gimana kan ya Pak De? semuanya juga komponen bangsa ya. Kita bicara TNI, bicara masyarakat adat,
bicara masyarakat umum, juga atas nama kepentingan usaha gitu kan. Iya. Nah ini tidak sinkron gitu kan seolah-olah, dan efek sosialnya luar biasa sekali gitu kan. Nah, jadi banyak bentrokan Nah, ini ya antar jadi- banyak Ada yang punya data nggak? Berapa sih akumulasi kira-kira selama ini? Waktu itu saya pernah cari 10 tahun ke belakang, 2004, 2014, 1391 konflik agraria. Di 1391 konflik agraria. Oke. yang tercatat. Yang tercatat ya. Oke. Terus Dan area konfliknya itu seluas 5.711.396 hektar. Dan lebih dari 926.700 keluarga tuh berarti korban sebarannya? Indonesia. Oh, jadi dari itu ya, dari Sabang sampai Merauke Ya. itu ya Itu sampai datanya. ratusan ribu ya terdampaknya. Yang tercatat, Ya, dan yang tercatat lagi, belum yang mati. belum yang tidak tercatat itu. Luar biasa nih Pak. Iya. Apakah kaum lemah selalu jadi sasaran? Ya. Saya dari tadi sebenarnya sedang menahan perasaan itu ya. Jadi ada kemarahan, ada kesedihan ya, bercampur di hati saya mendengar itu semua. Saya ingin mengatakan satu hal saja. Kalau kita sudah beberapa kali berdiskusi dan mungkin hari ini kita masuk kepada hal yang paling esensial. Persoalan lahan, persoalan tanah itu adalah persoalan tentang manusia di mana dia hidup. Karena manusia itu tidak terbang, dia tinggal di atas tanah. Dia berkegiatan, berkehidupan itu di atas tanah. Maka tanah menjadi penting. Nah, kalau kita melihat catatan banyak kasus yang semua tadi menyampaikan dari seluruh Indonesia katakanlah, bahkan tadi 1391 kasus agraria yang terjadi dengan korban sekian ratus ribu. Saya ingin mengatakan satu saja pernyataan saya, dan apa yang dikatakan, apa yang terjadi hari ini yang saya katakan sebagai state of bandits. Tahu? Negara bandit. Segitunya. Ya. Dan kalau kita bicara tentang organized crime, ini yang disebut dengan state organized crime. Oh, jadi semuanya memang udah Ya. organisir. Negara ya, negara mengorganisasi. Jadi kriminalitas yang terorganisir oleh negara. Jadi negara adalah pelaku dari kejahatan terorganisir. Ini state of bandit. Jadi ini negara bandit. Ya. Jadi saya harus sampaikan ini dulu di awal supaya kita sadar mengapa ini terjadi. Itu tadi. Jadi ini negara bandit. Dikelola oleh para bandit dan untuk kepentingan para bandit. Dan mereka melakukan ini terlegitimasi oleh aturan konstitusi. Sehingga kemudian supporting system dari kekuasaan ini bekerja untuk kepentingan mereka. Apakah namanya itu TNI atau apakah itu namanya Polri, bahkan BPN dan lain sebagainya. Itu menjadi bagian dari state organized crime. Jadi Anda bisa bayangkan. Terus bagaimana ya kami ini harus hidup di dunia ini, di bangsa ini. Kita bukan orang siapa-siapa. Kita orang biasa, kita Iya. nggak punya jabatan apapun. Iya, kita tidak akan pernah bisa merubah keadaan ketika kemudian kita tetap membiarkan kezaliman ini berjalan. Kejahatan ini dengan leluasa
melakukan praktek-prakteknya secara konstitusional, kalau kita diamkan ya kita tidak akan ada perubahan. Karena tadi waktu itu juga saya akan kutip lagi itu. Kejahatan itu bukan masalah. Sekali lagi, kejahatan itu bukan masalah. Masalah itu muncul ketika kita membiarkan kejahatan itu terjadi. Pertanyaan hari ini, kita mau biarkan itu atau kita kemudian harus menghadapi itu. Kita tidak boleh tinggal diam atas itu, ya. Tetapi sebelum masuk ke situ, saya ingin juga memberikan gambaran ya, bahwa menarik dulu ya dalam satu pemahaman yang lebih jauh, bahwa kalau kita melihat praktek ini, ya, apa sih bedanya dulu? Nggak ada bedanya dengan VOC kok. Pemerintah hari ini tuh tidak ada bedanya dengan VOC sebenarnya. Tata caranya, perilakunya, nggak ada bedanya dengan VOC. Artinya dia masih mewakili kepentingan yang sama sebetulnya. Bahwa kemudian proses ini diwarnai dengan korupsi yang luar biasa, kita tahu. Pasti. Aturan dimainkan, semua dengan uang. Tetapi siapa sih yang menikmati paling banyak dari proses ini? Bukan pemerintah, mereka hanya sekedar operator kok. Dari satu kepentingan yang lebih mendapatkan keuntungan jauh lebih banyak daripada mereka yang berkorupsi hari ini. Mungkin kita akan kaget, kagum dengan besarnya nilai korupsinya. Tapi itu hanya remah-remah kok. Berarti di belakang itu ada... Ya. Tujuan mereka apa? Ya, sama kasih kembali yang tadi. Ini kan bicara tentang bagaimana kemudian VOC masih melakukan praktek hari ini dengan wajah Indonesianya. Ya kan? Itu masih terjadi. Artinya ini kepentingan lama. Jadi saya ingin ingatkan kembali tentang, kalau Anda pernah baca tentang 24 Protocol of Zion. 24 Protocol of Zion itu jelas mengatakan di sana. Di dalam protokol ke-9 itu jelas. Bagaimana mereka menghancurkan adat istiadat, bagaimana mereka menghancurkan kekuatan-kekuatan lokal, aset-aset lokal itu dihancurkan untuk dikuasai. Nah, alat yang mereka gunakan hari ini, kalau dulu mereka pakai VOC dan lain sebagainya, hari ini enggak, mereka gunakan pemerintah setempat, pemerintah negara itu sendiri untuk bekerja kepada kepentingan mereka, bahkan kemudian rakyatnya pun harus dia tindas untuk kepentingan mereka. Maka jangan kaget, di dalam setiap kasus sengketa lahan itu, kepentingan kapital selalu bermain di belakang itu. Karena mereka sebetulnya bermain itu. Jadi pemerintah nggak bisa bersikap adil ya terhadap rakyat. Anda nggak bisa berharap, karena dia bagian dari state organized crime. Mau adil dari mana? Gitu. Nggak mungkin ada berharap dari satu state organized crime gitu ya. Kejahatan yang terorganisir yang dilakukan oleh negara. Dalam satu negara yang saya sebut dengan state of bandits tadi, negara bandit ini. Terus kita berharap dia adil, ya nggak mungkin. Memang dia disetting dari awal bukan untuk berpihak kepada kepentingan rakyat. Tidak pernah ada cerita itu. Dia disetting untuk kemudian bekerja untuk kepentingan tadi, kapital. Jadi ini yang harus saya sampaikan di awal untuk kita memahami secara clear dulu positioning itu. Baru kita akan bicara tentang bagaimana sih seharusnya, kan gitu. Karena kalau saya sudah hopeless dengan government hari ini, pemerintah hari ini. Jadi jangan kita menaruh harapan kepada mereka hari ini. Anda tidak punya. Orang tua itu gitu. Nggak ada. Gitu. Nggak ada ceritanya.